Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Ya, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Melanjutkan. Tadi makanan kalau sudah sampai lambung dihancurkan oleh enzim-enzim. Makanya ketika selepas makan jangan langsung makan buah. Selepas makan jangan langsung minum. Ya. Dan ketika makan jangan langsung masukkan makanan terlalu banyak di mulut. Semua ini akan membuat mulut lambung ini lemah. Mulut lambung ini lemah. Kalau sudah lemah, akhirnya akan sakit. Ya, kalau sakit ini, kalau orang kedokteran klasik nyebutnya akan menimbulkan alkoholange. Ya, alkoholange, yaitu apa? Nyeri pada perut atau dikenal colic abdomen. Ya, kemudian tadi disebutkan. Di sini sebelah kiri atas ada jantung untuk memanaskan lambung. Kiri bawah sini ada limpa, manasin lambung. Dari depan lemak. Dari kanan bawah liver. Dari belakang apa? Daging yang nempel pada tulang belakang. Itu saja ringkasannya ya. Kemudian kita lanjutkan ya, kita lanjutkan dari kembali kepada topik kita, bedah buku La Tay'as Shifa'aka Qarib. Coba Anda lihat, Anda perhatikan pada judul latar belakang konsep panas dingin. Latar belakang konsep panas dingin. Ya, halaman berapa? Halaman 55. Nah, di sini mulai apa? Aplikasi dari inti dari buku ini. Termasuk juga latar belakangnya. Latar belakang konsep panas dingin pertama, kita ambil tadabbur dari firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis Nabi SAW, kemudian juga ucapan para ulama, sahabat dan para ulama. Yang pertama, kalau Anda perhatikan di dalam Al-Quran, Allah sebutkan kalimat az-zawj atau azwaj, yang menunjukkan bahwasanya ciptaan Allah itu semuanya berpasang-pasangan. Semua ciptaan Allah berpasang-pasangan. Banyak ayat yang menunjukkan bahwasanya apa? Allah ciptakan makhluknya semuanya berpasang-pasangan. Ya. Di antaranya surat Yasin ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua makhluknya berpasang-pasangan. Allah sebutkan apa? Kullaha. Namanya kullaha, semua. Ya. Dan ini menunjukkan apa? Dimutlakan, enggak terkecuali. Ya. Enggak terkecuali. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard, dari apa-apa yang ditumbuhkan di bumi. Mimma tumbitul ard wa min anfusihim, dan dari diri kalian sendiri. Wa mimma la ya'lamun, dan dari apa-apa yang Anda tidak ketahui. Contoh, kadang orang bertanya-tanya, katanya berpasang-pasangan. Kalau cacing itu gimana? Apa berpasang-pasangan? Kemudian mikroba, apakah berpasang-pasangan? Ini bisa jadi masuk apa? Wa mimma la ya'lamun, dan Anda enggak tahu. Anda enggak tahu. Itu adalah termasuk hewan atau makhluk yang kecil. Tapi apa? Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ini pertama. Ya, banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah ciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Dalam beberapa tempat dari Al-Qur'an. Ya. Jika Allah sebutkan berkali-kali berulang-ulang indala ala syai' dala ala annahu fihi syai',
maka itu memberikan faedah. Penting kita tahu itu berpasang-pasangan. Sebagai apa? Bahan tadabbur. Allah ciptakan di luar diri kita berpasang-pasangan, di dalam diri kita juga berpasang-pasangan, bahkan dalam tubuh kita juga berpasang-pasangan. Ya, di jantung kita ada pompa natrium kalium. Kalau natrium terlalu tinggi, kalium turun. Kalau natrium tinggi, tensi naik, kalium turun. Kalau natrium rendah, kalium naik. Bisa juga darah rendah. Berpasang-pasangan. Termasuk fungsi dalam organ. Juga termasuk ketika ada orang sedih berlebihan. Seperti yang kita sebutkan berulang-ulang kisahnya Nabi Yakub yang sampai kedua matanya buta. Ya, ketika orang sedih berlebihan, ternyata tubuh adrenal merangsang keluarnya adrenalin dan kortisol naik. Kemudian insulin turun, gula darah naik, terjadi katarak diabetik. Subhanallah. Berarti apa? Di tubuh kita juga ada berpasang-pasangan. Disebutkan oleh Ibnu Abbas, Muqatil, juga Tabari dan yang selainnya dari para ulama tafsir dari kalangan sahabat atau ulama-ulama setelahnya, berpasang-pasangan di sini luas. Bisa jadi dijadikan ada hitam, ada putih. Ada siang, ada malam. Ada gelap, ada terang. Ada langit, ada bumi. Ada matahari, ada bulan. Ada surga, ada neraka. Ada al-haq, ada al-batil. Ada maksiat, ada taubat. Ada syirik, ada tauhid. Ada sunnah, ada lawan dari sunnah. Ya, ada suka, ada duka. Ada cinta, ada benci. Ya, ada panas, ada dingin. Ada sehat, ada sakit, kata Ibnu Abbas. Allah ciptakan semua berpasang-pasangan. Termasuk masalah makanan. Allah ciptakan penyakit, Allah ciptakan obat dari makanan. Termasuk ada penyakit yang sifatnya panas, ada dingin. Termasuk ada makanan yang dingin, ada yang panas. Kalau ada makan, Anda sedang makan, jadikan makanan Anda berpasang-pasangan. Ya, kalau Anda sedang sakit, sakitnya sifatnya panas, jadikan obatnya berpasangan, dingin. Itu simple. Makanya Nabi bersabda, inna hadzal din yusr wa la yushadid dina ahadun illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini mudah. Ya. Barang siapa yang ekstrim menganggap atau memperberat diri sendiri, mempersusah diri sendiri, maka dia sendiri akan kalah. Termasuk apa? Termasuk sehat itu mudah. Barang siapa memperberat diri sendiri, ya dia akan lelah. Nggak sembuh-sembuh, obatnya mahal, kesana kemari, sibuk perjalanan, ya juga nggak sembuh-sembuh. Makanya sehat juga mudah. Kalau apa? Kalau Anda tahu ilmunya. Kalau Anda tahu ilmunya. Ini pertama dari ayat kita tadabburi sebagai bahan telaah kita, ada Allah ciptakan berpasang-pasangan. Kedua, dan ini kebiasaan metodologi para ulama menulis kitab, sebutin dulu Al-Quran sebagai bahan tadabbur kita. Setelah itu baru sebutin hadis. Hadis Nabi SAW. Nabi SAW dalam banyak riwayat, ya. Adapun satu riwayat yang Nabi terang-terangan dengan lisannya, Nabi sebutkan. Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi makan semangka dan kurma rutop di hadapan Aisyah. Kemudian Nabi bersabda, nadfa'u harra hadza bi burdi hadza wa burda hadza bi harri hadza. Kita netralkan, kita pasangkan panasnya kurma rutop dengan dinginnya semangka. Dinginnya semangka dengan panasnya kurma rutop. Ini satu-satunya hadis yang Nabi menyebutkan sifat panas dan dingin dengan lisannya. Adapun yang lainnya termasuk apa yang datang dari sahabat atau sahabiyah yang kemudian diriwayatkan bagaimana kebiasaan Nabi. Dan yang setelahnya baru para ulama. Ya, Al-Quran, hadis, sahabat, baru para ulama pendahulu kita. Ya. Kemudian datang dari Abdullah bin Ja'far, sahabat Nabi. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Adapun yang pertama tadi, ya, dari Aisyah. Nabi langsung berbicara. Kemudian berikutnya Abdullah bin Ja'far yang menyaksikan Nabi. Kata Abdullah bin Ja'far,
ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'kulu al-kitha birrutab. Aku menyaksikan Nabi, melihat Nabi makan timun dengan kurma rutab. Makan timun dengan kurma rutab. Di sini diantaranya apa? Menunjukkan sahabat sangat perhatian dengan urusan dunia Nabi sekalipun. Bukan hanya urusan dunia. Kalau urusan dunia, sahabat jangan ditanya. Tapi kalau urusan akhirat, ibadah jangan ditanya. Sahabat ini nggak tanggung-tanggung. Sangat mereka semangat untuk mendapatkan faedah terkait urusan iman dari Nabi. Urusan dunia ternyata juga demikian. Sampai urusan makannya Nabi makan kurma dengan timun saja diperhatikan sampai diriwayatkan. Ya. Juga demikian Imam Bukhari, Muslim yang meriwayatkan. Sebaik-baik kitab sahih setelah Al-Qur'an adalah Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian berikutnya hadis riwayat Ibnu Majah. Anda perhatikan di buku ada tentang latar belakang konsep panas dingin. Hadis riwayat Ibnu Majah halaman 55 dan seterusnya sambil dibuka. Hadis riwayat Ibnu Majah disahkan Syekh Albani rahimahullahu taala dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah badannya kurus, kemudian ibunya membuatkan adonan untuk Aisyah agar badannya Aisyah berisi. Ternyata badannya Aisyah tetap kurus, tidak berisi. Aisyah usia 6 tahun, 9 tahun tetap nggak berisi. Gak lama kemudian Aisyah badannya berisi. Ketika ditanya, "Madza akalti ya Aisyah?" Apa yang kau makan wahai Aisyah? Kemudian kata Aisyah, "Akaltu mimma akala bihin Nabi." Aku makan sebagaimana Nabi sering makan. Makan apa? Timun dan kurma rutab. Kalau tadi timun kurma rutab dengan semangka, kali ini kurma rutab dengan timun. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, fa asmantu bi ahsani saman. Gara-gara ini aku menjadi gemuk ideal. Ini yang disebutkan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, ada rahasia untuk menjaga keseimbangan tubuh dengan kombinasi panas dan dingin. Fa ini Aisyah makan seperti apa yang Nabi makan. Abdullah bin Ja'far melihat apa kesukaan Nabi. Kemudian adapun datang dari Anas bin Malik dan Abdullah bin Umar. Mereka menyaksikan Nabi sering makan labu kuning dengan dendeng. Labu kuning dengan dendeng. Disebutkan para ulama klasik, labu kuning sifatnya dingin, dendeng sifatnya panas. Ya, dendeng sifatnya panas. Nah, kata Anas bin Malik, ya, sejak aku melihat Nabi suka dengan labu kuning, sampai disebutkan Anas bin Malik bahwasanya Nabi kalau makan labu kuning gak disisakan, di piring dicari kemudian dijilatin. Ya, setelah aku melihat Nabi suka labu kuning dan dihabiskan labu kuningnya, sejak saat itu sampai detik ini aku gak biarkan labu kuning tersisa. Dalam keadaan apa? Mereka suka dengan apa yang Nabi suka tanpa diperintah Nabi. Kalau urusan agama mungkin Nabi mencontohkan, memerintahkan. Tapi urusan dunia, Nabi makan, Nabi gak nyuruh, "Ayo, aku suka labu kuning, kalian semua makan labu kuning." Nabi gak bilang gitu. Tapi mereka suka dengan kesadaran sendiri. Mereka yakin apa yang Nabi makan, Nabi senangi, pasti ada hikmahnya ini. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Pada diri Rasulullah ada uswah. Kalau urusan akhirat jelas. Ini urusan dunia, bisa jadi ada manfaatnya. Ternyata disebutkan oleh Ibnu Qayyim, labu kuning dingin, dendeng itu panas. Mau dendeng sapi, dendeng kerbau, ya, dendeng kambing, dendeng ini panas. Kenapa? Karena prosesnya dijemur di bawah terik matahari, kemudian dikasih garam. Dijemur, akhirnya kelembapannya hilang, dikasih garam, garam sifatnya panas, jadinya panas. Seperti contoh Anda makan rendang sapi dewasa, aslinya sifatnya dingin kering. Tapi ketika dimasak rendang, ditambahi santan itu panas. Ketika masak rendang, ditambahi garam itu panas.
Ketika masak rendang dimasak berjam-jam, 4 jam sampai 6 jam, jadinya panas. Ini sebagai bahan tadabbur. Ya, bukan berarti kita nggak peduli dengan makanan. Tapi kita harus tahu makanan ini sifatnya apa, pasangannya bagaimana, cocoknya, cocok nggak untuk sifat tubuh kita. Yang kalau kita misalkan punya satu masalah penyakit. Ini, ya. Kemudian juga dalam momen yang lainnya Nabi SAW tanya kepada istrinya ketika Nabi sedang gak ada makanan. Nabi tanya kepada istrinya, hal indaki minat ta'am, apakah kamu punya makanan? Kata istrinya, ma indana illa falakul khubz, kami gak punya kecuali beberapa potong roti. Setelah itu Nabi tanya, hal indaki minal khal, apakah anti punya cuka? Ya. Roti di zaman Nabi seringnya dari apa? Dari gandum. Dan gandum sifatnya dingin. Cuka, ya, ada mengatakan dingin, ada yang mengatakan panas. Tapi kalau kita lihat rasanya, dia condong ke arah panas. Maka apa? Roti dingin, cuka panas. Nabi celupin, dimakan. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda, ni'mal idam al-khal, senikmat-nikmat lauk adalah cuka. Dan Nabi suka dengan cuka. Dan kata Jabir bin Abdullah, sejak saat itu aku juga suka cuka, sejak Nabi suka cuka. Insyaallah. Bukan cuka dapur. Tapi apa? Cuka di zaman Nabi mayoritas cuka kismis dan cuka kurma. Disebutkan Ibnul Hajj, cuka yang paling baik dibuat dari bahan kismis dan kurma. Ya. Wah, saya mah nggak perlu makan cuka, tak, katanya. Loh kenapa? Saya ngeliat istri saya udah kayak cuka. Oh, kalau istrinya marah dibilang istrinya kayak cuka. Nah, dari sisi istri begitu. Bukan, tat, justru yang lebih cuka suami saya. Saya cuka apel, suami saya cuka kurma, tat. Baguslah dicampur baik. Rahimanallah jami'an. Nah ini kita tadabburi. Adapun yang dari lisannya Nabi cuma tadi satu hadis. Kurma dengan apa? Semangka. Ya, betul-betul dari lisan Nabi, terang-terangan. Kemudian juga disebutkan ketika ada sahabat dihidangkan yogurt dengan kurma. Kemudian laqad sami'tu minan nabi, laqad sami'tu anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa huma atyaban. Aku telah mendengar dari Nabi dua makanan ini adalah dua makanan yang atyab, yang baik-baik. Yogurt sifatnya dingin, kurma sifatnya panas. Nah, dingin dan panas. Nah, kemudian juga Nabi suka dengan, lihat di situ, menu situ, halaman 55 terusnya. Makanan-makanan yang Nabi sukai. Di antaranya Nabi suka dengan tharid. Tharid itu bahannya roti gandum dengan daging. Antum kalau pengen bikin roti sifatnya panas dingin, campur roti dari tepung gandum sama tepung beras. Ya, bisa nggak? Bisa ya, yang biasa bikin roti. Tepung gandum sifatnya dingin, tepung beras sifatnya panas. Nah ini rahimahumullah jami'an. Kemudian sampai disebutkan Nabi SAW, fadlu Aisyata ala sairi nisa ka fadli tharid ala sairi ta'am. Keutamaan Aisyah dibanding semua wanita sebagaimana keutamaan tharid bagiku dibanding makanan yang lainnya. Artinya Nabi suka makan tharid. Dan tharid bahannya ada panas ada dingin. Nah, wah ini ada penjagaan di sini. Enggak perlu tharid ada gandum, ada dagingnya, kemudian dicocol dengan sambal, enggak perlu. Karena sudah ada panas dingin ini. Sambal jadinya panas. Nah, ini paling perfect kalau bisa dikombinasi. Paling perfect selalu digabung gini. Kemudian berikutnya juga diantaranya Nabi juga pernah makan haiz. Haiz juga pernah makan diantaranya khazirah. Ini semua hampir sama. Ya, tepung gandum dicampur sama lemak gaji. Lemak gaji sifatnya panas, tepung gandum sifatnya dingin. Ini urusan makanan. Ya, urusan makanan. Kita tadabburi saja.
Ini kalau yang dikonsumsi Nabi. Dan Nabi makannya nggak terlalu banyak. Disebutkan As-Suyuti, Nabi satu hari sekali makan seringnya cuma 2 kali. 1 dari 2 kali itu seringnya hanya makan kurma. Jangan bilang sunnahnya makan sehari 2 kali. Nggak bisa dikatakan sunnah. Butuh dalil khusus. Nanti kalau dikatakan sunnahnya sehari makan 2 kali, banyak orang murtad nanti. Cobaan di kiri kanan di jalan banyak, akhirnya ini menyelisih sunnah bilangnya. Wah, makan lebih dari 2 kali menyelisih sunnah. Kalau makan panas ketemu panas menyelisih sunnah. Ya, makan buah sama makan misalkan buah dengan makan nasi menyelisih sunnah. Iya, nggak bisa dikatakan seperti ini. Wah, ini rahmanakumullah jemaah sebagai bahan tadabbur. Nabi cari cuka, cari roti gandum sama cuka, cocok. Kenapa? Karena Nabi waktu itu apa? Sedikit bahan makanan yang ada. Nah, dan ini Nabi SAW punya apa? Punya kesabaran yang tinggi. Nabi SAW ketika awal-awal diutus sebagai seorang Nabi, Malaikat Jibril dapat pesan dari Allah untuk menyampaikan kepada Nabi. Ditawarkan kepada Nabi, mau jadi seorang Nabi sekaligus jadi seorang raja, atau jadi seorang Nabi tapi hanya seorang hamba. Nabi SAW lebih memilih jadi seorang Nabi tapi hanya seorang hamba. Ya. Adapun Nabi Sulaiman jadi seorang Nabi sekaligus raja. Ya, yang menguasai kaum jin, hewan, manusia. Nah, ini rahmatullah, Nabi yang pilih apa? Seorang hamba dan dia seorang Nabi. Dan Nabi makanya juga demikian. Selalu disebutkan dalam sekian banyak kitab, yuqallil fi ta'am, mempersedikit makanan dia, gak banyak makan. Dan ini termasuk apa? Sehat ala Nabi. Ya, bahkan disebutkan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, justru lapar itu sebagai obat. Anda semakin banyak makan, semakin banyak penyakit. Semakin banyak makan bukan semakin banyak tambah nutrisi, semakin banyak penyakit. Ya, makanya harus tahu komposisinya. Dan bukan berarti dianjurin lapar terus. Makanya ada makan, ada puasa. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, inna aktsaran nasi syab'an fid dunya atwaluhum ju'an fil akhirah. Sesungguhnya orang yang makan sering sampai kenyang terus di dunia, nanti di akhirat dia menjadi orang yang laparnya paling panjang. Nah, juga Nabi SAW bersabda, syiraru ummatil ladzina ghada bin na'imil ladzina ya'kuluna alwana ta'am. Termasuk umatku yang buruk, umatku yang jelek, mereka itu yang terlalu banyak mewarna-warnai makanan. Variasinya terlalu banyak. Coba. Nah, dia menyombongkan diri dengan menunya, selfie, ini mana makannya, macam-macam. Ya, dari sisi pamer, atau memang dari sisi kalau dicampur terlalu banyak variasinya, akan potensi memudahkan dia terjerumus dalam penyakit. Makanya perlu mengambil sebab. Nah, sekilas di sini, ya, dari makanan ternyata pasang-pasangan. Dari pengobatan juga gitu, berpasang-pasangan. Ya, kalau ada penyakit panas, kasih dingin. Contoh ketika ada orang yang demam, Nabi nggak merekomendasi orang yang demam ini untuk dikasih habatus sauda. Padahal Nabi mengatakan hadis, "Alaikum bihadhil habatus sauda. Fa innaha dawa' min kulli da' illa sam." Hendaknya Anda sering mengkonsumsi habatus sauda, jinten hitam, karena dia obat segala macam penyakit kecuali kematian. Tapi ketika ada orang demam, Nabi ternyata nggak meresepi habatus sauda. Nabi ternyata menasihati, ya, abriduhu bil ma, dinginkan dia dengan air. Fa innal humma min fahi jahannam. Karena demam itu dari apa? Hembusan jahannam. Panas, kasih air. Di rumah sakit di Arab Saudi, beberapa rumah sakit, termasuk ada rumah sakit pemerintah, rumah sakit terbesar di Qasim, ya, di UGD itu ada satu ruangan khusus untuk memandikan pasien. Bukan memandikan jenazah, memandikan pasien. Jadi kalau ada orang demam, dikasih penurun nyeri, penurun demam, dikompres, nggak hilang-hilang, dimasukkan ruang memandikan pasien, perawat-perawatnya keliling, disemprot
dimandiin dengan air dingin untuk mendinginkan tubuh dia. Sebagai apa? Wujud mengamalkan hadis Nabi, tuh dokter dan perawatnya meyakini hadis Nabi SAW. Dan ini pengobatan yang sangat masuk akal. Demam, kasih air. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan, As-Suyuti menyebutkan dalam kitab ini, orang yang demam itu apa? Direndam di sungai sekitar 3 hari. Waktu sholat ya sholat, dimentasin. Ini kalau demamnya kronik, direndam di sungai 3 hari. Ya, nah, bukan berarti apa? Tidak sholat ya. Ini bukan Sunan Kalijogo, bukan. Ya, bukan. Biar apa? Air mengalir terus dan apa? Dinginnya dia hilang. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Ya, ini teori-teori unik dari ulama kedokteran Arab klasik. Ya, melalui uji coba mereka. Kemudian kalau Anda perhatikan, ada orang kena datul janb. Kalau datul janb itu apa? Infeksi pada paru-paru, selaput paru-paru. Nabi nganjurin pakai apa? Kustul hindi. Datul janb sifatnya apa? Dingin kering, ya. Dan kustul hindi dingin lembab, dan kustul hindi panas kering. Nah, begitu pula Nabi bersabda, "Alaikum bihadza al-ud al-hindi, fa inna fihi sab'a ashfiyah min hadatul janb." Riwayat Bukhari dan Muslim. Hendaknya Anda sering menggunakan kustul hindi, karena ada padanya dia untuk mengobati 7 macam penyakit. 1 dari 7 itu adalah datul janb, yaitu pleuritis. Yaitu apa? Pleuritis, yaitu infeksi pada selaput paru-paru. Nah, infeksi pada selaput paru-paru. Kemudian apa? Dalam riwayat Imam Bukhari menyendiri, al-udhrah. Al-udhrah itu masalah pada tenggorokan. Seperti apa? Amandel, tonsilitis, faringitis, radang tenggorokan. Ini pakai kustul hindi. Kustul hindi. Bisa difahami? Nah, ada berpasang-pasangan. Seperti nyeri pinggang, isialgia, atau dikenal dengan irqun nasa. Obat dari Nabi apa? Ekor kambing. Ini ekor kambing di Jakarta mulai agak punah. Di Jabodetabek, kenapa? Sudah nyebar faedah ekor kambing. Ya. Di Jerman harga ekor kambing sudah melonjak tinggi. Makanya antum kalau beli ekor kambing nggak usah sebutin manfaatnya ke tukang jagal, naik harganya nanti. Sekarang, ekor kambing gratis. Setelah tahu faedah ekor kambing, Bu, 1 ekor 50.000. Loh, kok lebih mahal dari dagingnya? Iya, ini hadits Nabi nih. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Nyeri pinggang pakai ekor kambing. Nyeri pinggang itu tegang, dilenturin dengan ekor kambing, dikendorin dengan ekor kambing. Subhanallah, para ahli laborat dari Mesir meneliti, ada apa nyeri pinggang dikasih ekor kambing? Ternyata pada ekor kambing mengandung prostaglandin, yang fungsinya untuk apa? Untuk menghilangkan radang dan mengurangi nyeri. Tuh, Masya Allah. Kenapa sering kami sebutkan istilah medis dengan istilah-istilah kedokteran Nabi? Biar para dokter beriman, biar para dokter nerima. Ternyata di balik Tibbun Nabawi sangat cocok dengan kedokteran modern, gak saling bertabrakan. Ternyata ada faedah. Nah, kemudian subhanallah, contoh, kalau ada orang kena ain, obatnya pakai apa? Dimandikan dengan air wudunya orang yang melempar ain. Ya. Air wudunya orang melempar ain dingin, orang yang kena ain sudah kena panasnya sang pelempar ain. Kalau mata kita yang gampang takjub dengan dunia, hati-hati. Kalau ngelihat motor aneh dikit, wah. Ngelihat mobil aneh dikit, wah, ya. Ngelihat orang cakep dikit, shoot gitu. Nah, ini subhanallah kebiasaan jahiliyah. Kalau ngelihat mobil, motor, orang cakep, ya sepatunya cakep, tasnya cakep, pakainya indah, ada anak yang lucu, ya benda mati atau makhluk hidup. Ciri-ciri orang yang melempar ain, di antara tanda-tandanya
gampang takjub dengan dunia. Sehingga apa? Gampang melempar ain. Makanya ini gampang takjub ini sifatnya panas. Makanya diajarkan doa, barakallahu fiik, Allahumma barik, yubarikallahu alaik, semoga Allah limpahkan keberkahan kepadamu. Itu biar dingin mata kita. Nah, masih banyak lagi kalau kita sebutkan. Contoh Nabi disengat kala jengking. Ada panas dingin juga di sini. Ya, kala jengking ini, ketika Nabi disengat kala jengking, Nabi minta air dingin dicampur dengan garam. Ada teori berpasangan, bukan hanya panas dingin, tapi ada teori tarik menarik. Itu juga berpasangan. Ketika Nabi disengat kala jengking, dalam keadaan Nabi sholat, sampai Nabi melaknat saking sakitnya. La'anallahu al-aqrab ma yada nabiyan ghairu nabi. Dalam riwayat la'anallahu al-aqrab ma yada musallian ghairu musalli. Terlaknatlah kala jengking yang enggak membiarkan nabi atau selain nabi untuk disengat. Terlaknatlah kala jengking yang enggak membiarkan orang sholat ataupun enggak sholat untuk disengat. Dan Nabi menghentikan sholatnya. Kenapa dihentikan? Khawatir kalau Nabi melanjutkan sholatnya, racun nyebar kemana-mana. Khawatir kalau Nabi sholat merasakan sakitnya sangat dahsyat, Nabi bisa membatalkan atau enggak khusyuk sehingga membatalkan sholatnya. Lebih baik membatalkan sholatnya, Nabi langsung mengambil sebab untuk berobat. Air dingin dengan garam. Air dingin untuk mendinginkan sifat panas pada racun. Garam untuk mengikat serum protein racun yang sudah masuk dalam tubuh. Serum protein sifatnya air. Garam menarik air yang sudah masuk, ditarik keluar. Tuh. Ada teori berpasangan. Ya. Wah, Nabi bukan ahli kimia, tapi Nabi ini, ya, Tibbun Nabawi ini, masya Allah, termasuk apa? Dari wahyu. Ya. Serum protein tadi sifatnya seperti air, H2O. Dikasih garam, NaCl. Jadinya diikat, NaOH. Subhanallah. Pengobatan Nabi, pengobatan yang sangat masuk akal dan ilmiah. Kenapa kami sampaikan bahasa ini? Biar mereka paham. Semakin yakin Tibbun Nabawi. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan Tibbun Nabawi laisa kasairit tib. Pengobatan ala Nabi itu enggak seperti pengobatan manapun. Kenapa demikian? Li'annahu mutayaqqanun wa qat'iyyun, yakin dan pasti. Kenapa? Yasdur min akhbar al-ilahi, karena sumbernya dari wahyu. Jangan harapkan kesembuhan kalau Anda pakai cara Tibbun Nabawi tapi Anda enggak yakin. Jangan harapkan kesembuhan. Disebutkan Al-Mustaghfiri, disebutkan Ar-Razi, disebutkan Ibnu Qayyim rahimallahu taala, perlu at-talaqqi bil qabul. Al-Hafidz Ibnu Hajar juga menyebutkan perlu yakin. Ini loh pengobatan Nabi. Jangan coba ruqyah. Jangan ada kata coba-coba. Nabi ketika ada sahabat yang meruqyah, ya, Nabi gak bilang coba ruqyah. Apa kata Nabi? Irqi, ruqyah dia. Jangan bilang coba-coba. Makanya jangan jadikan Tibbun Nabawi pengobatan alternatif. Tibbun Nabawi adalah pengobatan utama. Nah, termasuk dari cara pilih makanan itu perlu diperhatikan. Ini rahmatullah jami'an. Setelah Nabi minta air dingin dan garam, kemudian Nabi langsung memegang lokasi sengatan kala jengking di kakinya dan Nabi membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sampai sembuh. Di sini dua pengobatan tergabung, pengobatan tabi'i, kauni dengan garam dan air dingin, dan pengobatan ilahiyah dengan ruqyah. Nah, ini rahmatullah. Alhasil, inilah latar belakang jadinya buku konsep panas dingin. Belum selesai sampai di sini, para ulama dari hadis-hadis tadi membuat judul seperti Abu Daud dan Tirmidzi membuat judul Bab al-jama' bainal launaini fil akli, bab mengkombinasi dua warna makanan. Kemudian ini cepet banget ya Allah. Belum dikeluarin semua. Fadhal, setelah adzan nanti tanya jawab. Baik. Pertanyaan? Nah. Bismillah, ini Ana membacakan pertanyaan dari ibu yang sudah masuk WA-nya. Yang bertanya,
Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, apakah schizofrenia bisa diobati dengan herbal dan ruqyah? Barakallahu fiik. Schizofrenia apakah bisa diobati dengan herbal dan ruqyah? Sekali lagi, Allah sudah menjadikan apa yang Allah turunkan dari penyakit pasti ada obatnya. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan. Alimahu man 'alima wa jahilahu man jahila. Taulah orang yang tahu dan enggak tahulah orang yang enggak tahu. Wa idza wufiqa dawa'u bara'a biidznillah. Kalau sudah obat cocok dengan penyakitnya akan sembuh dengan izin Allah. Kalau ada schizofren diobati enggak sembuh-sembuh, ya bertahun-tahun enggak sembuh-sembuh, harusnya dievaluasi ulang. Mungkin ada yang enggak cocok, ya, atau mungkin ada yang dinaikkan dosisnya, atau mungkin ada yang perlu diturunkan sampai kebablas menimbulkan sarafnya lemah, ya, juga akhirnya daya ingat lemah dan seterusnya. Pengalaman tim-tim kami dari teman-teman tim ruqyah, subhanallah, ada schizofren yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang schizofren 1 tahun di ruqyah. Ini diajak ngobrol nggak nyambung, diem. Schizofren ini gila, diem. Kemudian di ruqyah, antum bayangin kalau antum nggak yakin, coba antum ngeruqyah orang gila. Ini orang nggak ada jinnya, ini murni karena stres, karena masalah terus stres. Di ruqyah, antum ruqyah berjam-jam, antum masih mengharapkan dampak atau efek kan? Efek apa? Jinnya ngajak ngobrol. Efek apa? Efek dia bakal bilang, aduh panas, aku mau muntah. Nggak ada. Ini di ruqyah diem, nggak senyum, muka datar, diem aja di ruqyah. Ruqyahnya caranya gimana? Di ruqyah, sekali ruqyah 3 jam, 4 jam, terus menerus, nggak putus-putus. Kenapa? Ayat Al-Quran ini subhanallah, ternyata walaupun gila, ternyata masuk ke telinga dia dan berdampak pada gelombang otak. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati itu tenang? Subhanallah, di ruqyah 3 jam, 4 jam sekali ruqyah. Tentunya kalau sendiri nggak cukup, giliran, ya, sekali ruqyah misalkan 3 orang, 1 orang 1 jam, terus baca. Subhanallah, dalam hitungan 7 hari, hanya 1 pekan dengan izin Allah, ini orang sembuh total. Sembuh total. Tiba-tiba ngobrol. Coba, antum mungkin separuh nggak percaya, atau mungkin sama sekali nggak percaya. Makanya coba hadirkan rasa yakin. Nah, ada yang 2 tahun betul-betul gila, di ruqyah 2 pekan sampai sembuh total. Jangan bilang gila pun termasuk penyakit. Jangan bilang gila nggak ada obatnya. Ada obatnya. Di antaranya orang gila ini, itu apa? Gelombang di otaknya sangat tinggi dan dia panas. Maka apa? Dari menu makanan pilih yang dingin-dingin. Kasih dia labu kuning, ya. Kasih dia makanannya protein hewaninya, ikan-ikan, ya. Itu di antara contohnya. Pantangannya apa? Jangan terlalu banyak panas-panas, ya. Jangan terlalu banyak panas-panas. Jangan banyak-banyak dikasih cabai, jahe dan lain sebagainya. Nah, ini rahmatullah jami'an. Sekali lagi, ya, jangan putus asa. Lantai as. Syifa'uka garib. Kesembuhan Anda sudah dekat. Walaupun itu ada di antara Anda, saudara Anda yang punya kasus gila, ya, ada tetap kesembuhan. Jangan sampai Anda putus asa. Ini kalau ada famili yang gila, langsung buruan ditaruh rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa di Porong adalah rumah sakit terbesar di Asia, ya, ratusan hektar, ya. Makanya jangan sampai rumah sakit yang luas ini disediakan untuk orang Indonesia yang banyak stres. Jangan. Nih, makanya ada solusi. Pegang Al-Quran, pegang hadis, bimbingan Nabi bikin kita tenang, ya. Berapa banyak orang yang sibuk mencalonkan diri sebagai pemimpin, banyak di sana ditampung. Nah,
Wah, kita orang juga jangan sampai punya masalah-masalah kegilaan. Nasallallahu alaihi. Berikutnya, Ustaz, ada saudara saya yang dulu dipasangkan susuk ke Kiai Dukun oleh ayahnya karena dulu lehernya sakit. Setelah ngaji tauhid, alhamdulillah dia bertobat dan selalu intens ruqyah mandiri dan berdoa kepada Allah. Pertanyaannya, mengapa setiap mendengar ayat Al-Quran ataupun kajian, bagian tubuh yang terpasang susuk ini terasa panas dan menjalar ke bagian tubuh yang lainnya? Semakin menghayati ayat-ayat Al-Quran tersebut, intensitas panas dalam tubuhnya akan semakin terasa. Tapi ketika disentuh oleh orang lain dari luar, panasnya hanya terasa seperti sedikit hangat. Apakah panas tersebut bisa mempengaruhi kesehatan di tubuhnya? iya, susuknya masih ada. Susuknya masih ada. Susuk berapa? 5.000, 10.000? Nah, susuk ini tetap, berarti dia harus tetap diruqyah. Anda kalau berobat ke ahli ruqyah, jangan kepada kikun, kiai dukun. Sama dengan Anda apa? Jeruk minum jeruk. Sebelumnya dipasang susuk kepada kikun, berobat kepada kikun, ya terjatuh kepada kesyirikan di atas syirik. Ya, pakai telur digerakkan ke tempat susuk, susuknya tiba-tiba ada di dalam telur. Ini pakai perantara jin. Berarti apa? Isti'anah dengan jin, nggak boleh. Anda sebagai wujud taubat Anda berobat dengan ruqyah mandiri atau kepada ahli ruqyah. Kepada ahli ruqyah. Baca ruqyah, dibasuh tempat Anda sakit, dibasuh terus. Wah, itu ada subhanallah orang yang disihir, ada wanita yang disihir, ya, di tubuhnya, di ronsen, semua isinya paku. Dioperasi satu-satu sama dokter, pakunya tambah banyak. Karena bukan kasus medis. Ketika diruqyah dengan ustadz, dua tangannya dia taruh di atas ember, diruqyah, tiba-tiba keluar dari kulitnya paku-paku itu, keluar sendiri. Bukan berarti susuk yang masuk, Anda nggak bisa susuknya keluar sendiri. Harus pakai bantuan kikun, nggak boleh. Ya, apa? Ruqyah sendiri, nanti dengan sendirinya akan keluar, dibantu dipukul-pukul. Ya, nah, ada yang diantaranya diruqyah keluar dari mulutnya tulang sapi. Kita nggak kebayang gimana tulang sapi keluar dari mulut. Ada yang pakunya paku dudur, tahu paku dudur? Yang panjangnya segini 20 cm, keluar dari mulutnya. Ada yang di Irian Jaya, saudara-saudara kita kalau sholat itu mesti kelihatan salib di depan kiblat. Ternyata apa? Misionaris mereka lebih murah, lebih efektif untuk memurtadkan orang Islam. Caranya mudah sekarang, nggak pakai mie instan, nggak pakai duit banyak, pakai air mineral, sudah ada isi sihirnya. Air mineral dibagi-bagi gratis, diminum, langsung sholat terasa apa? Ada seperti salib. Ketika diruqyah keluar salib besi dari mulutnya. Nah, hasil Anda ruqyah, ya ruqyah mandiri juga bisa. Jangan harus mengandalkan orang lain. Ada di antara ibu-ibu ruqyah mandiri, hanya baca Al-Fatihah. Cuma Al-Fatihah diulang-ulang hanya sampai berapa puluh kali. Ada yang sampai hanya walau 20 kali hanya baca Al-Fatihah, yakin muntah keluar silet berkarat dari mulutnya. Nah, terus ruqyah terus. Kenapa ketika dipegang orang ruqyah nggak sepanas ketika kajian? Iya beda. Ketika kajian malaikat ikut turun, hadir di antara kita. Mereka nggak kuat, nggak akan tenang. Makanya kalau kajian jangan lewat YouTube. Malaikat nggak ada di YouTube. Kalau kajian di sini. Nah, karena malaikat hadir di kajian. Dan kajian juga termasuk ruqyah. Ya, ruqyah penting. Ya, kalau Anda dapati istri marah tanpa sebab, nangis tanpa sebab, tertawa tanpa sebab, Anda mau meruqyah istri Anda malu, ajak istri Anda ikut kajian. Ya, bisa jadi ada jinnya. Ya, dan kajian itu sebenarnya adalah ruqyah. Tausiah adalah ruqyah. Nah, semoga Allah sembuhkan penyakit Anda. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Anak saya usia 9 tahun, sudah 3 hari ini batuknya belum berkurang. Batuknya semakin menjadi-jadi tanpa jeda. Berhenti batuk itu kalau pas tidur saja. Sudah berobat ke dokter juga. Setiap makan muntah karena efek batuknya tersebut dan sampai badannya lemas.
Mungkin ada solusi atau yang pas untuk anak saya. Nah, pertama, ya, ada sebab, ada akibat. Kalau anak kecil apalagi 9 tahun ya, 9 tahun, sekolah, jajan, dia kadang nggak perhatian. Di sekolah beli makan minuman yang instan, minuman yang di jus-jus. Ada warnanya pink, ada warnanya toska, ada warnanya biru. Wah, itu menarik perhatian warnanya. Nah, belum lagi makan minuman instan, makanan instannya yang banyak bahan kimianya. Ya, wah, alhasil ini sebabnya harus diperhatikan. Makanya wanti-wanti kepada dia. Nah, kamu nggak tak kasih uang saku sama bunda, sama umi kalau kamu suka jajan. Jadi kamu tak bawain minuman dari rumah. Sediain minuman untuk dia. Minumannya apa? Enak, sari tebu, ya, atau rendaman kurma, ya, atau jeruk nipis, masya Allah. Nah, cari apa? Yang alami-alami. Nah, atau jus ini, jus itu, silahkan. Nah, subhanallah, kalau Anda lihat sekarang batuknya, sebabnya batuk banyak. Mau sebab medis atau non medis juga bisa. Ya, kena ain juga bisa. Sampai Nabi berwasiat, inna aktsaral maradi ba'da qada'illahi wa qadari bisababil ain. Riwayat At-Tahawi wa Tayalisi. Sesungguhnya banyak dari umatku yang meninggal, yang celaka, bisa mati, bisa sakit setelah qada dan qadar dari Allah adalah karena penyakit ain, karena dilempar ain. Banyak orang sakit, banyak orang wafat. Kenapa? Karena ain. Nah, jika memang sebabnya karena medis, perhatikan. Jika karena makanan, mungkin makan minuman instan. Jika kita lihat sifatnya bisa condong ke arah dingin. Ya. Wah, berikutnya berarti Anda perhatikan. Lihat batuknya. Kalau batuknya kronik, biasanya kering. Kalau batuknya akut, biasanya banyak dahak. Kenapa muntah? Karena dahak sudah mengering. Muntah adalah terapi dia untuk mengeluarkan dahak. Merangsang dahak keluar. Ya, kalau batuknya berdahak, berarti cari herbal yang panas kering. Panas kering, contohnya kustul hindi. Dia juga ngilangin gatal-gatal di tenggorokan. Kalau batuknya dia kira-kira sudah kronik, sampai dia seperti lelah, sampai badannya kurus, kehabisan tenaga untuk batuk, maka pilih herbal yang sifatnya panas lembab. Contohnya apa? Sari tebu. Sari tebu. Kalau dahaknya kayak lem, ditambahi sari tebu, tambahi jeruk nipis. Sari tebu direbus. Setelah direbus, nanti akan keluar buih-buihnya, busa-busanya. Busa-busanya disendokin, dibuang. Karena itu bikin gatal tenggorokan. Ya. Kemudian kasih jeruk nipis, ya, untuk 9 tahun kasih aja separuh jeruk nipis. Ini juga termasuk resep sakan jabin. Pengkombinasian herbal manis dengan masam. Yang diantara manfaatnya untuk menghancurkan dahak yang kental, mengencerkan darah yang kental. Ya, masalah kasus Covid kayak gini sangat manfaat. Ya, apalagi yang sudah dahaknya kering kayak lem. Semoga Allah sembuhkan putra Anda, dan jangan lupa pantangannya dijauhin. Ya, kalau malam jangan pakai AC dulu. Ya, kemudian apa? Jangan terlalu banyak lari dulu. Slow down pelan-pelan. Ya. Kemudian apa? Pantangannya dijauhi. Jangan terlalu banyak konsumsi yang menyengat atau merangsang seperti cabai-cabian, jangan dulu. Ya. Cabai-cabian bukan cabai-cabian itu. Cabai-cabian jenis cabai maksudnya. Nah, ini Bapak sensi banget nih, Bapak-bapak Parubaya. Nah, Bapak Parubaya. Nah, wah, terus kemudian apa? Jauhin yang manis-manis seperti gula-gula, akan merangsang dia. Juga manis pekat, jauhin dulu. Ya, akan merangsang batuknya. Taib. Berikutnya. Aku ingin bertanya, makanan apa yang harus dikonsumsi agar mata minus ini bisa turun, dan kebiasaan seperti apa yang harus dilakukan supaya mata sehat sesuai dengan Nabi SAW? Pertama, mata minus juga karena ada sebab, teori sebab akibat. Ya. Mata minus disebutkan Imam Ahmad karena apa? Sering melihat sesuatu yang kecil. Makanya Imam Ahmad membenci orang yang menulis tulisannya kecil banget.
Kenapa? Ketika tulisan kecil memaksa lensa diperbesar. Ya, capek dia, akomodasinya butuh ekstra. Ya. Kedua, ya, mata minus ataupun plus atau silinder juga bisa karena darah kotor. Ketika Anda melihat jauh, dekat, butuh apa? Daya akomodasi. Daya akomodasi bukan bayar ustadznya transportasi, bukan. Ya. Daya akomodasi apa? Mata. Ya. Daya akomodasi mata itu butuh darah. Ketika darah yang dibutuhkan lambat, kurang, kenapa? Karena asupan darah ke mata kurang, imma dorongan jantung ke mata kurang, imma darah itu terlalu kental. Kenapa kental? Karena penuh dengan kotoran. Imma kolesterol, asam urat, imma karena gula darah, imma memang darahnya penuh dengan racun, akhirnya kental, bahkan akan mengotori mata, melemahkan daya akomodasi. Sehingga apa? Lensa juga lemah. Ya, lensa juga lemah. Maka obatnya apa? Obatnya perbaiki pola makan lagi-lagi. Kedua, pakai obat kalau disebutkan Nabi, ya, ada maksudnya obat yang datang dari Nabi terkait mata. Yang pertama adalah celak ithmit, celak mata dari batu ithmit. Ya, Nabi disebutkan dalam hadis Nabi, dalam hadis yang sahih disahihkan Syekh Albani, khairu ikhalikum al-ithmit fa innahu yajlu al-basar wa yumbitu asy'ar. Sebaik-baik Anda bercelak, gunakan celak mata dari batu ithmit karena dia menjernihkan pandangan mata. Termasuk kata Ibnu Qayyim, menguatkan cahaya pada mata. Ya, wa yumbitu asy'ar, dan menumbuhkan rambut. Jadi bagi mata minus, ambil celak mata batu ithmit, terus ya apa? Digunakan bercelak. Celak mata batu ithmit ada dua. Satunya hitam keabu-abuan, satunya merah kecoklatan. Yang paling bagus merah kecoklatan dan harganya lebih mahal. Kalau Anda umrah, Anda cari ini. Kalau nggak ada yang abu-abu juga sudah manfaat. Ada teman kami matanya minus, ya. Subhanallah, minusnya masih ringan, masih di bawah 1. Maksimalnya satu matanya cuma satu minusnya. Subhanallah, hanya 2 pekan menggunakan celak batu mata, batu ithmit, celak mata batu ithmit, yang tadinya ada kabur seperti lalat. Itu ciri-ciri minus apa? Ketika ngelihat seperti ada lalat atau nyamuk terbang. Ya. Kemudian kepala belakang tegang. Ya, ngelihat jauh kabur. Nah, subhanallah, baru pakai 2 pekan. Dengan izin Allah sembuh. Coba. Celak mata apa? Ithmit. Tapi sebagian orang malpraktek, salah menggunakan celak mata. Ambil celak mata, ditaruh di sini. Jadinya kayak vampir. Ya gimana mau kerasa manfaatnya mata? Caranya tuh gini loh, dibuka, ini ada merah-merah. Ya. Ini apa? Sklera mata. Jadi ambil celak mata ithmit tadi, ditaruh kayunya di skleranya, kemudian penjamin mata, tarik, seret. Itu. Tapi untuk apa? Wanita jangan dipakai ketika keluar rumah. Kenapa? Fitnah. Karena celak ini sudah dipakai di zamannya Fir'aun. Untuk apa? Pertama, mendinginkan panasnya matahari. Ini mendinginkan. Kedua, memperindah mata menjadi lebih lebar. Ketiga, menghilangkan debu-debu. Juga termasuk menguatkan pandangan mata. Nah, kemudian yang berikutnya yang kedua, al-kam'ah. Kam'ah itu adalah jamur Arab. Wujudnya seperti kentang. Nabi bersabda, wal kam'atu minal man. Dan kam'ah ini termasuk apa? Bagian dari jamur. Wa ma'uhu shifa'un lil ain, wa ma'uha shifa'un lil ain. Dan air dari kam'ah ini obat untuk mata. Untuk apa? Untuk glukoma bisa. Untuk konjungtivitis bisa. Mata merah. Untuk mata minus bisa, mata plus bisa, silinder bisa. Pakai kam'ah. Dan ini agak sulit. Di Yaman dulu sering kami dapati. Dan dia muncul ketika hujan turun di pasir-pasir itu sedalam 20 cm. Itu kalau ketemu satu, ketemu banyak banget.
Cara buatnya gimana? Kam'ah ini seperti kentang dipotong. Potong ini kam'ah segini. Ya, kita gambar nih cara ngolahnya. Kalau antum dapat mungkin di Mesir, di Saudi, di Yaman, ya. Mungkin dapat di Mesir, Saudi, Yaman diolah. Olahnya gimana? Ini cara simpel. Ini kayak kentang. Jamur kayak kentang, bukan kayak jamur kuping, jamur kancing. Ini jamur kentang. Kayak kentang. Namanya apa? Al-Kam'ah. Ya. Di sini caranya apa? Jamur ini dipotong, di slice sini, dipotong sini biar bisa berdiri. Jadinya apa? Jadinya cuma gini doang. Nah, kita zoom. Ya, kita zoom ke sini, zoom out. Jadinya gini. Nah, ini udah kepotong. Ya. Terus diletakkan di atas arang. Ini arang. Tengku. Ini sublukan apa arang nih? Tempat sini kayaknya. Ini arang ya. Ini nyala api, arang. Jangan pakai api biasa, cukup arang. Dan ini dikerowakin, dilubangin. Dia apa bahasa Indonesia apa? Dicowakin, dicowel, alhasil gitu ya. Dilubangin, digorokin aja. Ini dikerowakin ya, sampai ke bawah. Jadi ini, nah. Terus ketika ada panas api, nanti akan keluar air di sini. Ini air ini adalah obatnya. Ambil pakai spet, ya. Ambil pakai spet, ya. Terus ditaruh di botol tetes mata, ya. Taruh botol tetes mata, taruh spet. Ditetesin sehari 1 kali atau 2 kali. Nih, ajib mujarrab ini. Ya. Kemudian juga bisa apa? Bagi mata minus juga bisa difasdu rutin. Darah yang bersih, darah kotor keluar, darah barunya sebagai nutrisi bagi mata. Nutrisi bagi mata, pola makan juga dijaga. Nah, wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Izin bertanya Ustaz, apakah larangan untuk memadukan 2 makanan yang bersifat dingin itu artinya memasukkan 2 jenis sayuran yang bersifat sama juga dilarang, semisal bayam dengan lampu? Nah, juga minuman juga gitu, kata para ulama. Minuman juga gitu, kalau bisa minuman ada panas dingin. Makanya disebutkan Ibnu Katsir, disebutkan ketika menyebutkan ayat, ya, mizajuha kafuro, mizajuha zanjabila. Di surga itu ada minuman kafuro. Kafuro itu dari pohon-pohon kapur. Kalau sekarang di tempat kita dijadikan kapur barus. Cuma itu apa? Kimia, bikinan. Tapi aslinya memang ada pohon kafur, daunnya daun kafur. Minuman kafuro sifatnya dingin, kata Ibnu Katsir. Adapun yang campurannya zanjabil itu panas. Kafur dingin, jahe panas. Ya, tapi antum bikin jahe jangan dikasih kafur barus. Ya, ini kafur, daun kafur betulan, bukan kafur barus. Nah, juga demikian dicampur. Makanya kalau bisa bikin apa? Antum misalkan makan panas dingin, contoh makan daging kambing sama timun, daging kambing sama labu siem, daging kambing sama labu kuning, itu contoh. Ya, ini paling perfect. Seperti ada cuka, ada roti gandum. Ini 2 doang. Ini paling perfect. Tapi kalau nggak bisa, ya misalkan dingin sayur dingin dikumpulin. Ada kubis, ada sawi, ada timun, jadikan salad sifatnya dingin, ya. Kemudian dicampur protein hewani sifatnya panas, contoh. Ya, tidak mengapa. Atau kalau makan nasi cocoknya sama ikan, misalkan. 2 sifat ini sendiri itu paling perfect, paling sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Apa Ustaz izin bertanya, obatnya kalau sering tiduran atau bentol-bentol merah itu apa ya Ustaz? Itu yang pertama.
Yang kedua tentang bekam ya. Bekam itu sebenarnya untuk apa dan pengobatan gejala stroke itu bagaimana caranya? Yang pertama biduran. Biduran lihat ada yang kena dingin gatal, ada yang kena panas gatal. Ya, kalau biduran karena dingin berarti ada masalah dingin pada dia. Ya, ketika kena hawa dingin keluar. Berarti tubuh dia apa? Butuh pendingin, butuh pemanas. Pemanasnya seperti apa? Mau habatus sauda, ya, madu, jahe, untuk apa? Naikkan imun dia, kekebalan tubuh dia. Ya. Begitu pula ada gatal yang karena dingin, ada karena panas. Seperti yang karena panas, seperti psoriasis. Psoriasis karena panas banget, karena stres juga karena makanan panas, tambah gatal, ya, tambah gatal. Berarti apa? Herbalnya dingin, contohnya daun bidara. Nah, insya Allah itu. Yang kedua apa tadi? Bekam. Bekam untuk apa saja? Untuk penyakit-penyakit yang sifatnya berlebihan, ya, seperti apa? Anemi, hipertensi, tensinya tinggi, yang berlebih-lebih, kolesterol, asam urat, kencing manis juga bisa. Kalau kencing manis basah, ya lukanya dikit-dikit dan jangan di kaki kalau bisa. Ya. Kemudian juga termasuk darah kental dan lain sebagainya. Wah, ini bisa dibekam. Dan stroke juga bisa. Tapi kalau orang sudah ngedrop, ya habis duduk mau berdiri udah keliengan, udah jangan dibekam dulu. Dinaikkan dulu dia. Dinaikkan dengan apa? Dengan resep tonik. Resep tonik contohnya apa? Bikin bubur, bahannya kacang hijau, labu kuning, jahe merah, sama gula aren, dibikin bubur. Dinaikkan dulu diri dia, baru diterapi, ima fasdu, ima bekam. Kenapa? Terapi ini mengeluarkan darah. Ya, ini konsepnya ya. Nah. Ini misalkan tubuh Anda, ya. Ini bukan cai langkung ini. Nah, ini ya, misalkan ada tubuh sini katakan kelebihan, over. Ya. Kalau ini kekurangan. Lawan dari over apa? Apa? Katakan drop. Yang over, namanya over kan sesuatu yang berlebihan. Kalau drop kan kurang. Kalau berlebihan di tubuh berarti dibuang kan? Itu konsep. Kalau kurang berarti ditambah. Ya kan? Ini orang sudah drop, dibekam, difasdu, shock. Contohnya apa? Anemia. HB-nya turun. Tensi turun. Kemudian gula turun, ya, badan kurus kering, kuker istilah baru lagi ini, kurus kering, ya. Nah, wah terus dia apa? Diare. Udah kan, kayak gini mau dibekam, shock, habis shock, telepon ambulan, ya. Akhirnya apa? Malu-maluin terapis bekam. Dibekam, shock, langsung panggil ambulan. Ya Allah, gara-gara bekam aja nggak tahu gitu. Jadi kalau lagi drop gini, dinaikin dulu dia. Anda mau terapi, Anda mau pakaiin herbal, Anda mau pakaiin obat kimia, tubuh itu perlu tenaga. Mau konsumsi herbal detox lagi-lagi, tubuh harus kuat. Konsumsi obat kimia, tubuh harus kuat. Makanya yang di kemo orang kena kanker, tubuh harus kuat. Kenapa? Efeknya coba. Nah, kenapa? Butuh tonik dikuatin dulu. Kalau sudah over, misalkan hipertensi, darah tinggi, darting. Nah, ya. Jangan kasih anak perempuan Anda darting, darah tinggi. Kemudian apa? Contoh lagi apa? Gula darah, kencing manis. Apalagi? Kolesterol, ya. Apalagi? Asam urat. Apalagi?
obesitas, apa lagi? Tambah lagi? Hah? Nah, misalkan apa? Sering perut kembung misalkan, perut kembung, kebanyakan makanan, ya, dan seterusnya. Migrain, vertigo misalnya, ya, dan lain-lain lah. Nah, dibahas sendiri. Nah, sebagai bahan telaah. Ya. Apa? Beda. Terkait ini bisa. Apakah mengkonsumsi obat kimia hipertensi akan berpengaruh terhadap organ tubuh lainnya? Ulangi. Apakah mengkonsumsi obat kimia hipertensi akan berpengaruh terhadap organ tubuh lainnya? Nah, obat darah tinggi, yang tentunya Pak Dokter lah di sini, mungkin ada Pak Dokter sini lebih paham lah, ya. Terkadang obat ada efek samping, ya. Minum obat darah tinggi ada efek samping yang lainnya, ya. Ini bidangnya Pak Dokter, ya. Bidangnya yang di kedokteran modern, ya. Minum obat rematik, mahnya kambuh. Minum obat darah tinggi, asmanya kambuh, ya. Minum obat asma, darah tingginya kambuh, misalkan. Ada kayak gini, ada, makanya apa? Harus ditelaah, harus ada mau ngasih obat, harus tahu efek sampingnya apa, kemungkinan yang perlu dilakukan apa, penawarnya apa. Wallahu a'lam bishawab. Terkait penggunaan husnul gigi, ini ada pertanyaan terkait penggunaan husnul gigi pada anak usia 4 tahun itu bagaimana caranya? Amandelnya besar, sudah diberi antibiotik dokter, sudah sering minum air zam-zam, bahkan propolis, madu, kebaluran, amandelnya belum bisa mengecil. Nah, tadi pakai apa? Pakai apa? Husnul Hindi apa Husnul Don? Kustul Hindi, ya. Kustul Hindi, ya. Ada Kustul Hindi, ada Kustul Bahri. Kustul Hindi itu warnanya lebih coklat ke arah gelap. Kustul Bahri coklat ke arah terang. Yang Kustul Hindi sifatnya panas keringnya lebih kuat dibanding Kustul Bahri. Ada yang mengatakan Kustul Bahri karena dulu di zaman Nabi diimpornya lewat laut. Ada yang mengatakan Kustul Hindi karena apa? Diimpornya lewat jalur darat. Dan Kustul Hindi disebutkan Nabi tadi apa? Mengobati 7 macam penyakit. Salah satunya apa tadi? Datul Janbi. Apa Datul Janbi? Pleuritis, infeksi pada selaput paru. Yang kedua itu Bukhari dan Muslim. Adapun riwayat Bukhari menyendiri, yang kedua dari 7 penyakit ini, 1 pleuritis, yang kedua udhrah. Al-udhrah yaitu apa? Masalah pada tenggorokan. Bisa masuk tonsilitis, faringitis, amandel juga. Ya, maka bisa pakai apa? Kustul Hindi. Adapun 5 penyakit enggak disebutkan. Para ulama menasihatkan 5 penyakit inilah untuk bahan tadabbur Anda. Cari apa kira-kira 5 penyakit yang cocok pakai Kustul Hindi. Adapun Kustul Hindi dosisnya untuk anak 4 tahun, ya. Pertama, herbal itu kata para ulama kedokteran naraplastik dikonsumsi ketika butuh saja. Ketika sembuh sudah nggak usah dikonsumsi. Jadi Anda nggak perlu minum herbal setiap hari. Setiap hari minum herbal ini itu. Setiap hari minum rendaman ini itu. Ya. Kemudian setiap hari minum sambiloto. Setiap hari minum Kustul Hindi. Setiap hari minum habatus soda. Obat dikonsumsi ketika butuh, ketika tubuh kita keluar dari titik seimbang. Ketika keluar tubuh kita titik seimbang, katakan penyakit panas, maka dikasih herbal sifatnya dingin biar kembali ke seimbang. Kalau sudah seimbang, jangan minum herbal dingin terus, nanti akan muncul penyakit dingin, penyakit yang lain. Maka apa, untuk anak 4 tahun dosisnya bisa separuh dosis dewasa atau sepertiga dosis dewasa. Dosis dewasa sekitar 1 sendok teh dengan 1 cangkir air panas, seduh sekitar 15 menit baru dikonsumsi. Ya, kalau berarti dosis anak kecil bisa antara sepertiga sampai separuhnya. Ya, diminum apa? Pagi sore. Kapan? Paling bagus ketika perut kosong. Nah, itu insya Allah ya. Pantangannya dijauhi
yang bikin amandel apa dijauhi. Wallahu a'lam bishawab. Izin bertanya, di awal materi dijelaskan tentang Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Contoh, jika kalium rendah maka akan cenderung tensi rendah. Pertanyaannya, bagaimana Ustaz cara mengetahui keadaan kalium hingga menjadi sebab tensi rendah dan apa solusinya dengan tidur nabawi? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana cara memasak ekor kambing domba agar bermanfaat untuk tubuh? Nah, pola makannya tetap panas dingin. Nggak perlu Anda memaksa diri Anda cara tahu natrium kalium. Ya, kalau pengen tahu ya ke laborat. Ya, tapi apa? Cukup Anda konsumsi panas dingin aja. Makanya orang Arab itu paling dari dulu sampai detik ini pengobatannya pengennya simpel-simpel. Ya, nyeri pinggang kasih ekor kambing. Ya, demam pakai air dingin. Ya, contoh langsung kita ke pertanyaan kedua, bagaimana cara mengolah ekor kambing? Pertama, dari hadis Anas bin Malik riwayat Ibnu Majah. Di sini adalah satu-satunya hadis yang paling lengkap. Nabi sebutkan jenis penyakitnya, jenis obatnya, cara mengolahnya, dosisnya, kapan minumnya. Satu-satu hadis yang paling lengkap satu-satunya. Ya. Ilaju irqin nasa, obatnya irq nasa. Irq nasa yaitu apa? Isialgia, nyeri pinggang. Ini bukanlah HNP, bukan tulang punggung, ini tulang punggung, ya. Nih, harus pakai papan tulis kayaknya. Ya. Kalau HNP ini misalkan tulang punggung. Di sini ada bantalan saraf. Ini kalau salah satu miring kejepit, saraf-sarafnya kejepit. Di sini keluar saraf-saraf. Ada saraf mensarafi jantung, mensarafi lambung, mensarafi paru-paru. Kalau kejepit akan muncul penyakit yang terjepit sesuai dengan saraf kemana dia, fungsinya kemana. Misalkan ada orang di tengah, kejepit tulang punggung di tengah. Pernah kami raba waktu itu, dia berobat, pengobatan herbal, pengobatan dokter nggak sembuh-sembuh. Ternyata di raba tulang punggung ada yang sejajar dengan lambung kejepit. Keluarnya apa? Sesak nafas dan sakit mah selama 1 tahun. Ternyata bergeser. Ini bergeser ke sini. Sudah nggak lurus lagi. Tinggal ngelurusin aja. Ngelurusinnya gimana? Ada caranya. Dilurusin, ketika itu langsung sembuh sakit mah dan seseknya. Kenapa? Karena saraf tadi terbebaskan. Baik. Ini kalau HNP, kita nggak ngomong HNP, kita ngomong tadi apa? Bahasa Arabnya irqun nasa. Kadang orang keliru, irqun nisa. Kalau nisa itu nama wanita, ya. Tapi irqun nasa, nasa itu apa? Nasa adalah ya termasuk jalur dari mana? Dari pinggul sampai kaki itu nasa. Ya, irq itu umum, nasa itu khusus. Ya. Dan di sini irqun nasa ya termasuk ada saraf pembuluh darah. Ya. Wa irqun nasa contohnya apa? Ini misalkan bokong. Permisi. Ini katakan kaki. Ya. Ini bokong nih. Ya. Di sini saraf yang terjepit ini sekitar sini. Antara pinggul, bokong, paha. Kejepit apa? Kejepit sama otot. Ada di antaranya kami dapati ada orang pekerjaannya ngelempar jala, kena. Ada orang yang bulu tangkis pakai 1 tangan, mana yang kena? Ini kena. Kalau bulu tangkis pengen sehat, tangan kanan, tangan kiri juga ikut, biar imbang gerakannya. Ya, atau main golf 1 arah, kena. Biar sehat, kanan kiri diimbangin harusnya. Ya, subhanallah ada juga kami dapati ada ibu-ibu atau bapak kerjanya berdiri terus, kena. Ada yang duduk terus, berat badan obes, kena. Ada juga pernah kami dapati waktu itu tahun 2008. Ya, ada bapak-bapak kena suntik seorang perawat, salah posisi suntik, kena. Nginjek tanah kayak nginjek api karena sarafnya kena.
Ya, disebutkan Ibnu Qayyim, sakitnya kalau awal, sakitnya hanya sini. Ya, bokong dan paha. Kalau nggak diobatin turun ke paha bawah, nggak diobatin turun ke lutut, nggak diobatin turun ke betis, nggak diobatin turun ke mata kaki, sampai ke ujung jemari kaki. Kalau nggak diobatin, lama-lama kaki akan mengecil. Kalau nggak diobatin, lama-lama kaki akan lumpuh. Ya, ini ternyata sudah bahas ke kedokteran plastik. Obatnya apa? Pakai ekor kambing. Dan ini terjadi apa? Penegangan, saraf tegang di sini. Ya, pakai ekor kambing. Disebutkan ilaju irqin nasa, obatnya irqin nasa pakai apa? Aliyatul kibish. Aliyatul kibish. Apa? Ekor kambing, tulang bagian belakang sampai ekornya. Kibish. Kibish dimaksudkan di sini adalah dha'n, yaitu domba. Ya. Makanya kalau orang bilang wedhus gibas, kibish dari bahasa Arab. Sate juga dari bahasa Arab. Makanya kalau antum bilang sate kambing, sebenarnya artinya kambing-kambing. Iya. Syatun itu bahasa Arab. Kalau antum bilang sate ayam, kambing ayam. Makanya harus tahu bahasa Indonesia itu 80% dari bahasa Arab. Ya. Orang gaul aja sekarang banyak merubah bahasa. Al-kibish, kambing domba. Kenapa kambing domba? Perhatikan, kambing domba, kalau kambing Jawa ekornya gini. Kalau kambing domba ekornya tebel. Ternyata apa rahasianya? Menurut ahli laborat dari Mesir, ternyata mengandung apa? Prostaglandin. Dia fungsinya untuk apa? Anti nyeri, juga anti inflamasi. Cocok untuk ini. Subhanallah. Ya, aliyatul kibish, ekor kambing. Kemudian apa? Yujza thalatha. Yujza thalatha. Dibagi menjadi 3 dosis. Bentar. Sebelum itu, dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan yang terbaik kambing itu apa? Kambingnya kalau bisa warnanya hitam. Kenapa? Kalau kambing warna hitam semakin lincah. Semakin lincah ininya semakin bagus. Kedua, kambingnya apa? Umurnya sedang. Gak terlalu tua, gak terlalu muda. Ya. Kemudian al-kibish terus apa? Yudhab. Yudhab itu apa? Dimasak. Dimasak apa? Kuah. Bukan dibakar, bukan digoreng. Ya, paling bagus dimasak. Di kuah, ya. Di sop, tapi nggak usah banyak-banyak bumbu, rusak nanti sifatnya. Yudhab, kemudian apa? Yujza thalatha. Dibagi menjadi 3 dosis. Coba hadisnya semakin lengkap. Kalau kemudian apa? Yujza thalatha, kemudian likulli yawm juz'un. Setiap hari 1 bagian. Berarti 1 ekor untuk berapa hari? 3 hari. Kemudian apa? Wa yushrab, dan diminum ketika perut kosong. Coba. Ini penyakitnya, obatnya, cara ngolahnya, ya, dibagi dosisnya, ya, dosisnya per harinya berapa, kemudian diminum ketika perut kosong. Coba lihat, jelas banget. Udah Isya atau lanjut? Siap. Kalau pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara yang mujarab menghilangkan was-was? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana orang awam, bagaimana caranya mengetahui makanan itu sifatnya panas atau dingin? Nah, pertama, was-was. Was-was ini sebenarnya hembusan dari setan. Ya. Was-was termasuk apa? Makarnya setan. Ya, coba antum baca surat yang ada was-wasnya, surat apa? Coba antum baca dari awal sampai akhir. Antum coba. Surat An-Nas antum baca.
Qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Yang keras dong. Coba min syarril waswasil khannas di sini. Dari kejelekan waswas dan khannas. Ini semua tingkah laku setan. Ketika manusia sedang taat sama Allah, diserang. Ya. Ketika sedang lalai, diserang. Ini tugasnya waswas dan khannas. Ya. Ini rahmatullah ya. Dia ini ngasih waswas. Kalau antum punya waswas, diikutin terus-menerus, setan akan semakin menguasai diri antum. Ada orang pipis ragu-ragu, netes apa enggak netes. Diikutin terus. Udah netes aja dah. Nah, terus sampai puluhan tahun penyakit ini bakal ada. Mau umroh, sudah pakai pakaian ihram, udah mikir netes apa enggak netes nih. Banyak. Lagi sujud, netes apa enggak netes? Batalin sholat, coba. Dikasih was-was. Ya, dan terapinya apa? Lawan was-was ini. Udah bisikan setan, enggak usah dihiraukan. Netes enggak netes, yakin ini bukan. Ya, makanya di antara nasihat para ulama, kalau orang punya inkontinensia uri, pipis netes, kalau bisa celana dalamnya dipercikin air, biar dia yakin itu air bukan pipis. Ya, ada yang sampai ekstrem. Ya, permisi, itunya senjatanya dikasih plastik di plester. Nah, mau ini ekstrem nggak perlu diikutin. Ya, ada yang ekstrem habis pipis loncat-loncat terus berapa kali. Orang sudah iqomah ditegakkan di kamar mandi, loncat-loncat biar pipisnya habis netes. Nggak perlu. Ini was-was hilangin. Ya, jangan diikutin. Kemudian apa berikutnya? Yakin dikuatin. Kalau memang pipis netes seperti ini, sudah kami coba apa? Di antaranya terapi ambil sebab, di antaranya terapi refleksi itu bagus. Titik ginjal, titik di alat vitalnya dipijit itu ajib. 2 pekan dipijit sembuh total dengan izin Allah. Yang tadinya minum obat sekali obat 1 botol harganya 750.000 untuk ngobatin kencing netes. Mending refleksi, teman suruh refleksi sendiri gratis. Kemudian apa? Banyak zikir. Zikir pagi petang. Terutama yang la ilaha illallah 100 kali jangan ditinggalin. Ya, untuk menghilangkan was-was dari syaitan. Dan jadikan setan musuh. Mereka ngasih was-was, lawan terus. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Setan bagi kalian itu musuh, maka jadikan dia musuh. Allah suka dengan hambanya yang menjadikan setan sebagai musuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Terus tadi pertanyaan kedua, bagaimana orang awam caranya mengetahui bahwa makanan itu sifatnya panas atau dingin? Nah, untuk mengetahui makanan panas sifat panas apa dingin gampang. Ya, Ar-Razi juga menyebutkan tubuh Anda panas apa dingin, disebutin sama dia. Ya, kalau ada orang rambutnya tebel itu panas. Kalau ada orang rambutnya tipis warnanya kekuningan itu dingin. Kalau ada orang ngomong suaranya menggelegar, ini sifatnya panas, optimis. Ya, kalau ada orang alisnya tebel sifatnya panas. Kalau tebel nyatu jadi satu, panas banget. Nah, kalau ada orang dipegang kulitnya, dia anget, itu panas. Dipegang kulitnya anget, tapi apa? Ada kelembapan atau semacam air keringat, berarti panas lembab. Kalau dipegang kulitnya panas, tapi nggak ada kelembapan kering, berarti panas kering. Kalau dipegang kulitnya dingin banget, berarti dingin. Kalau dingin seperti ada airnya, berarti dingin lembab. Ya. Kemudian, subhanallah, Ar-Razi, ulama tahun 200-300an Hijriah, menyebutkan sampai kalau pingin suaminya itu hiper, ya, sangat hot banget, permisi akramakumullah. Bukan perkara porno, tapi sama ulama sampai detail dibahas. Kalau kulit skrotumnya, kulit buah pelirnya tebel, itu biasanya panas. Coba dari rambut, kulit sampai bawahnya dibahas. Nah, kalau jalan gini tegak, ini panas. Kalau jalan lihat tanah terus, ini pesimis, dingin. Coba sampai dibahas. Nah, artinya masuk akal juga gitu. Kemudian dari sisi kalau Anda tahu diri Anda dingin, berarti jangan banyak dingin-dingin. Tubuh sudah dingin,
minum apa? Rendaman timun terus. Ya nanti kalau ibu-ibu ya keputihan. Ya, kalau bapak-bapak ya letoy. Ya. Nah, nggak bisa understanding. Kenapa? Kebanyakan dingin. Masalah ya. Nih perlu dibahas. Kemudian dari sisi makanan, dari sayuran yang cerah-cerah biasanya dingin. Sayuran gelap-gelap biasanya panas. Terong panas, bayam panas, kangkung panas, daun singkong panas. Nah, itu contoh ya. Kemudian berikutnya kalau protein hewani, ya teori panas dingin sama dari teori yang lainnya seperti asam basa, food combining, itu sama dari sisi berlawanan saja. Tapi pada teori dalamnya ada yang beda. Ya, seperti dalam food combining semua protein hewani sifatnya asam. Sedangkan dalam teori panas dingin disebutkan kedokteran Arab klasik, ya, tidak semua hewan sifatnya panas. Seperti ikan sifatnya dingin, berarti ikan boleh sama nasi. Asal ikan segar bukan berarti ikan mentah, bukan. Mau direbus, digoreng, dia artinya segar. Kalau ikan sudah asin, baru sifatnya panas. Ya, daging sapi sifatnya dingin kering. Ya, kalau diasinkan panas. Kalau dijadikan masakan rendang, jadinya panas. Ya, kemudian kalau dijadikan apa yang lembut itu apa namanya? Sapi, abon sapi, bisa sifatnya panas. Ya, habis digoreng terus campur garam, campur macam-macam, jadi panas. Kemudian yang dingin juga putihnya telur. Dari protein hewani ini semua dingin. Yang lainnya rata-rata panas. Kambing panas, bebek panas, kelinci panas, onta panas, ya. Kemudian kancil panas, kidang panas, ya, panas rata-rata. Burung puyuh, ayam panas, burung puyuh panas. Nah, insyaallah itu ya. Insyaallah. Terakhir, mungkin mohon maaf kalau ada yang tidak terjawab karena saya ini dari tim ambulan seringkali kami menjumpai ada pasien-pasien yang kami antar berobat ke rumah sakit awalnya tidak percaya dan takut terhadap pengobatan medis, sehingga ketika melakukan pengobatan ke rumah sakit penyakitnya sudah memburuk dan sudah dalam kondisi kronis. Bagaimana cara yang benar dalam berikhtiar memperoleh kesembuhan? Nah, pertama, jangan haramkan pengobatan kedokteran modern. Ya, jangan cela kedokteran modern bagi mereka yang suka herbal. Sebaliknya, kedokteran modern jangan cela kedokteran klasik, apalagi tibbun nabawi. Ya, ada saatnya semua bisa dikolaborasikan. Ya, ada saatnya dikolaborasikan. Seperti anak kecil. Anak kita misalkan balita, suruh minum herbal nggak mau. Dia misalkan kena asma, suruh minum herbal, mau dijijelin nggak mau, ya, disuntik nggak mau, ya. Dia lebih mending pilih apa? Dinebu, ya, pakai Ventolin, dimasukkan uap Ventolin, dia nyaman. Dan ini kedokteran modern. Kalau bisa saling pakai, ya saling pakai, kolaborasi. Seperti ada kasus misalkan cuci darah, dia harus pakai alat, ya, untuk hemodialisa, ya pakai kalau memang darurat. Fungsi ginjal sisa 2-5% misalkan, 2 atau 5% harus cuci darah. Enggak, saya enggak mau cuci darah, saya mau pakai herbal aja. Bahaya, bisa-bisa meninggal. Bisa jadi hukumnya cuci darah bisa wajib kalau mengancam jiwa dia. Ya, cuci darah. Kalau sudah fungsi ginjal di atas 25% misalnya, sudah nggak apa-apa nggak cuci darah, silakan pakai herbal lagi, nggak mengapa. Ketika cuci darah harus tahu herbal yang serbuk nggak boleh pada kasus pasien cuci darah. Yang untuk pasien cuci darah hanya herbal yang cair, ya, serbuk nggak boleh. Wah, itu harus tahu ahlinya makanya. Nah, walaupun pakai herbal pun juga harus tahu caranya. Ya, pakai herbal tapi nggak tahu caranya bisa malpraktek. Nah, wallahu a'lam bishawab, itu saja cukup insyaallah. Mungkin teman-teman yang membutuhkan yang belum terjawab atau mungkin ada teman-teman bisa dilihat di YouTube-nya beliau Abdul Rahman Dhani atau di IG-nya beliau. Insyaallah itu sudah banyak tersedia pertanyaan dan jawaban beliau. Ini saja tambahan saya. Nah, insyaallah itu ya. Barangkali mau yang lebih lanjut bisa ikut City Ride habis ini ya. Ya, City Ride kita sambil ngobrol santai,
Nanti kita ngobrol, enjoy aja, santai aja sambil ngalir ya, sama teman-teman silahkan ya. Dan sekali lagi jika ada salah ucap dari ana ya maklum, namanya manusia gak ada yang sempurna. Jika ada benarnya dari Allah semata, dan semoga Allah jaga kita semua. Semoga Allah istiqomahkan kita di atas al-haq, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.